Tetap optimis di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berikan pengertian kepada kami dan pikiran kami, supaya hari ini firman ini dapat kami serap dalam pikiran dan hati kami, sehingga ini menjadi langkah kami sepanjang hari ini. Karena itu Tuhan berbicara bagi hamba dan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan bicara tentang siapakah Roh Kudus dan apa yang Dia lakukan dalam hidup kita. Nah, ini menjadi penting sekali, karena kalau seandainya kita mau mengerti tentang Roh Kudus, Dia adalah Allah itu sendiri, saudara. Jadi kalau kita mengerti, tidak boleh dipisah-pisah ya, saudara. Hati-hati ya. Jadi dalam konteks PL sampai dengan PB itu sama, saudara. Jadi Allah itu adalah di dalamnya tiga. Tiga adalah satu. Dia adalah Alfa dan Omega. Saya tidak bisa menjelaskan itu secara terperinci, bahkan di sekolah teologi tidak akan ada jawaban. Mungkin orang akan pakai ilustrasi ini, contoh ini, apa sih. Tapi tidak ada yang memberikan penjelasan secara sempurna. Dan ini mungkin bagian dalam Ulangan 29 ayat 29, karena ini yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mau tahu? Mau tahu kan nih? Ya, kalau begitu, pergi duluan ke surga, supaya lihat Tritunggal itu seperti apa. Jangan ngambil sepotong-sepotong, nanti kamu jadi salah. Nah, bicara tentang Roh Kudus ada di dalam bagian firman Tuhan Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, kata Yesus, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Parakletos, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, ada tiga hal. Yang pertama adalah Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus itu di mana posisinya? Di dalam hatimu. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Apakah kita yang minta? Tidak. Roh Kudus itu yang masuk dalam diri kita. Jadi stable grace. Dia masuk dalam diri kita, anugerah Allah itu, engkau tidak bisa tolak. Maka Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Dan tidak akan mungkin engkau menafsirkan hal yang lain. Karena Roh Kudus itu adalah Allah, maka Dia tinggal dalam hatimu. Dan yang kedua adalah Dia yang menginsafkan saudara dari dosa. Tidak ada satu orang pun yang dapat menginsafkan saudara dari dosa, kecuali Roh Kudus. Karena Dia adalah Allah itu sendiri. Maka di dalam konteks yang lain, tidak boleh engkau menghujat Roh Kudus. Kalau engkau menghujat, engkau tidak dapat diampuni. Kenapa tidak dapat diampuni? Karena Roh Kudus berfungsi menginsafkan. Kalau kamu mau menghujat, kapanpun kamu tidak dapat diampuni. Dan di konteks yang lain, bahwa Roh Kudus itu tadi kita baca, Dia sebagai penolong. Di konteks yang lain, Dia sebagai penghibur. Jadi ada begitu banyak pengungkapan yang menjadi satu kesatuan. Jadi Roh Kudus itulah yang menginsafkan kita dalam diri kita. Sehingga engkau hari ini berjalan, ada kekuatan dari Tuhan. Engkau hari ini mengalami masalah, ada jawaban daripada Tuhan. Engkau ada merasa tersakiti, tapi engkau dipulihkan. Roh Kudus yang bekerja dalam dirimu. Tanpa Roh Kudus, engkau hidup dalam kepahitan, sakit hati, luka-luka batin, iri hati, cemburu, dan segala macam. Bahkan engkau hilang arah dalam segala situasi. Nah, Roh Kudus yang ketiga dalam fungsinya adalah, yaitu apa? Poin yang ketiga, yaitu Dia akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Jadi Roh Kudus yang ada dalam dirimu, Dia akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dia selalu menuntun engkau ke jalan yang benar. Bukan hanya itu, mengingatkan engkau tentang kebenaran firman Tuhan. Dan Dia selalu mengajarkan sesuatu yang benar dalam hidupmu. Nah, kita sudah memegang 3 poin ini. Yang pertama adalah Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Yang kedua, Dia menginsafkan, menolong, menghibur, menuntun engkau. Dan yang ketiga, Dia menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dia tinggal di dalam hatimu, sehingga hari ini engkau berjalan tidak sendiri. Karena ada Roh Kudus bersama dengan saudara. Saya berbicara karena ada Roh Kudus. Saudara mengaminkan apa yang saya sampaikan karena Roh Kudus. Engkau setia mengikuti daily devotion setiap hari karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, engkau tidak mau dengan hal-hal rohani. Tuhan pasti memberkati saudara sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Diberkatilah setiap kami yang kami punya keyakinan ada Roh Allah dalam hati kami yang menuntun kami, menghibur kami, menguatkan, menginsafkan kami di dalam segala hal. Dan engkau tinggal dalam hati kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis dan jangan sedikit pun engkau takut dengan apapun juga. Shalom.